Ini untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Oke secara otodidak bersama aku, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, supaya ketika aku membuat video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk kalimat yang pertama ya, saya mau mencuci baju. Bahasa Oke-nya adalah wa be se sa. Coba lagi. Wa be se sa. Coba lagi. Wa be se sa. Wa-nya adalah saya, B-nya itu adalah mau, se itu adalah mencuci, sa-nya itu adalah baju atau pakaian ya. Jadi wa be se sa, saya mau mencuci baju. Atau bisa juga menggunakan kata wa be se sa ko. Wa be se sa ko. Saya mau mencuci baju celana gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Saya mau menjemur pakaian. Bahasa Oke-nya adalah wa be ne sa. Coba lagi. Wa be ne sa. Coba lagi. Wa be ne sa. Wa-nya adalah saya, B-nya adalah mau, ne-nya itu adalah menjemur ya. Kata menjemur itu bisa menggunakan kata ne, pak, atau pi gitu ya. Sa-nya itu adalah baju. Jadi wa be ne sa, saya mau menjemur baju. Atau bisa juga menggunakan kata wa be ne sa ko, saya mau menjemur baju celana gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 3. Saya mau mengangkat jemuran. Bahasa Oke-nya adalah wa be shiu sa. Coba lagi. Wa be shiu sa. Coba lagi. Wa be shiu sa. Di sini wa-nya itu adalah saya, B-nya adalah mau, shiu itu kayak semacam menyimpan gitu ya, menyimpan. Itu sama aja dengan mengangkat gitu ya. Sa-nya itu adalah baju atau pakaian. Jadi wa be shiu sa, saya mau mengangkat baju, saya mau angkat jemuran gitu ya. Atau bisa juga menggunakan kata wa be shiu sa ko, saya mau angkat baju celana. Oke, lanjut ke kalimat nomor 4. Saya di kamar melipat pakaian. Maksudnya saya sedang di kamar melipat pakaian gitu ya. Bahasa Oke-nya adalah wa di pangking cisa. Coba lagi. Wa di pangking cisa. Coba lagi. Wa di pangking cisa. Wa-nya itu adalah saya. Di pangking, ti-nya itu adalah di, pangking itu adalah kamar. Ci itu artinya melipat ya. Sa itu artinya baju atau pakaian. Jadi wati pangking cisa, saya di kamar melipat baju. Atau bisa juga menggunakan kata wati pangking cisa ko, saya di kamar melipat baju celana. Oke, lanjut ke kalimat nomor 5. Baju celana harus ditaruh dengan baik. Bahasa Oke-nya adalah sako ai kengoho. Coba lagi. Sako ai kengoho, itu harus cepat ya teman-teman. Coba lagi. Sako ai kengoho. Sako, sa-nya adalah baju, ko-nya adalah celana. Jadi sako itu adalah pakaian. Diartikan pakaian juga bisa, diartikan baju celana juga bisa ya. Ai itu artinya harus, keng itu artinya taruh, oho di sini artinya dengan baik gitu ya. Jadi sako ai kengoho, baju celana harus ditaruh dengan baik. Oke, lanjut ke kalimat yang terakhir ya, ke-6 ya. Saya tidak bisa menyetrika baju. Bahasa Oke-nya adalah wa behiao utsa. Coba lagi. Wa behiao utsa. Coba lagi. Wa behiao utsa. Wa-nya adalah saya. Behiao itu artinya tidak bisa ya. Ut itu artinya nyetrika gitu ya. Sa-nya itu adalah baju. Jadi wa behiao utsa atau wa behiao utsa ko, saya tidak bisa menyetrika baju celana gitu ya. Oke, untuk kosakata yang pertama, menyalakan dupa. Bahasa Oke-nya adalah tiam hiu. Coba sekali lagi. Tiam hiu. Coba sekali lagi. Tiam hiu. Untuk contoh kalimatnya, nenek jam 5, ayo menyalakan dupa sembayangan gitu ya. Ini untuk kata-kata ajakan. Bahasa Oke-nya adalah ama go tiam lai tiam hiu pai pai. Coba sekali lagi.
Ama, go tiam, lai tiam hiu, pai pai. Coba sekali lagi. Ama, go tiam, lai tiam hiu, pai pai. Ama itu adalah nenek, go tiam, go itu adalah 5, tiamnya itu adalah jam ya. Go tiam, jam 5. Lai itu adalah kata-kata ajakan, ayo gitu ya. Tiam hiu itu artinya menyalakan dupa. Pai pai itu artinya sembahyangan. Jadi, ama, go tiam ah. Ahnya itulah kata tambahan ya. Lai tiam hiu, pai pai. Nenek, jam 5, ayo menyalakan dupa sembahyangan. Biasanya lansia yang aku jaga itu, sore itu suka duduk di luar, teman-teman. Jadi, aku ngajak nenek untuk masuk ke dalam rumah untuk, sembahyangan gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Mau menyalakan 1 batang atau 2 batang. Nah, biasanya kita kan kalau sembahyang itu kan ada yang 2 batang atau 1 ataupun 3 gitu ya, tergantung pas hari apa, sembahyangan apa gitu ya. Nah, bahasa oke-nya adalah betiam ciki asih, betiam nengki. Coba lagi. Betiam ciki asih, betiam nengki. Coba lagi. Betiam ciki asih, betiam nengki. Nah, di sini betiam ciki, B-nya itu adalah mau, tiamnya itu adalah menyalakan, ciki itu artinya 1 batangan ya. 1, ki-nya itu untuk kata-kata satuan per batang gitu ya. Ciki, asi itu artinya atau, nengki, nengnya itu adalah 2. Jadi, betiam ciki asi, betiam nengki, mau menyalakan 1 atau mau 2 gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 3, menyalakan lilin. Bahasa oke-nya adalah tiam lacik. Coba lagi. Tiam lacik. Coba lagi. Tiam lacik. Nah, lansia aku di sini kalau pai-pai itu menggunakan ada menyalakan lilin juga ya. Nah, untuk contoh kalimatnya, kamu harus ingat sore harus menyalakan lilin. Bahasa oke-nya adalah li ai ekile. Epo ai tiam lacik. Coba lagi. Li ai ekile. Epo ai tiam lacik. Coba lagi. Li ai ekile. Epo ai tiam lacik. Nah, di sini li-nya itu adalah kamu, ai-nya itu adalah harus, ekile atau ekile itu artinya ingat gitu ya. Epo itu artinya sore, ai tiam lacik, ai-nya itu adalah harus, tiamnya itu adalah menyalakan, lacik itu artinya lilin ya. Jadi, li ai ekile, epo ai tiam lacik. Kamu harus ingat, sore harus menyalakan lilin. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4, ganti air. Nah, biasanya kan kalau di tempat sembahyang itu ada gelas kecil-kecil gitu ya, airnya itu ya, itu kan harus diganti ya teman-teman. Bahasa oke-nya adalah oacui. Oacui atau oate. Oate itu juga sama ya, bisa ya. Untuk contoh kalimatnya, pagi air ini harus diganti. Bahasa oke-nya adalah caiki, cirecui, ai oa. Coba lagi. Caiki, cirecui, ai oa. Coba lagi. Caiki, cirecui, ai oa. Nah, di sini caiki atau caisi itu artinya pagi ya. Cire itu artinya ini, cui atau teh itu artinya mengarahkan ke air ya, air minum. Ai-nya itu adalah harus, oa-nya itu adalah ganti. Jadi, caiki, cire cui, ai oa. Atau bisa juga menggunakan kata caisi, cire teh, ai oa. Pagi, air ini harus diganti. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5 ya. Membakar kertas sembahyangan. Bahasa oke-nya adalah shio kim chua. Coba lagi. Shio kim chua. Coba lagi. Shio kim chua. Coba lagi. Shio kim chua. Itu artinya membakar kertas sembahyangan. Oke, lanjut untuk contoh kalimatnya. Selesai sembahyangan, kamu harus membakar kertas sembahyangan. Biasanya kan selesai sembahyang itu ya, udah di dupanya udah tinggal setengah, ataupun pokoknya udah selesai sembahyang kan ada kertas-kertas itu ya, itu kan harus dibakar gitu teman-teman. Bahasa oke-nya adalah pai ho li ai shio kim chua. Coba lagi. Pai ho li ai shio kim chua. Coba lagi. Pai ho li ai
xiu kim zua. Di sini pai ho itu pai-nya itu diambil dari kata pai pai ya. Ho-nya itu diartikan dengan kata sudah. Jadi kalau kata sudah itu kata apa pekerjaannya itu harus disebut gitu. Pai ho itu sudah sembahyangan gitu ya. Li ai xiu kim zua, li-nya itulah kamu, ai-nya itulah harus, xiu-nya itu adalah membakar ya, bakar. Kim zua itu artinya kertas untuk sembahyang gitu ya. Jadi pai ho li ai xiu kim zua, atau bisa juga menggunakan kata pai liao li ai xiu kim zua. Selesai sembahyangan, kamu harus membakar kertas sembahyangan. Oke, untuk contoh kalimat yang pertama ya. Nenek, ayo duduk di kursi roda. Bahasa Hokkien-nya adalah Ama, lai, celun i. Coba lagi. Ama, lai, celun i. Coba lagi. Ama, lai, celun i. Nah, di sini amanya itulah nenek, lai-nya itu adalah kata-kata ajakan ya, ayo gitu ya. C-nya itulah duduk, lun i itu artinya kursi roda ya. Jadi, ama, lai, celun i. Nenek, ayo duduk di kursi roda. Oke, bisa juga menggunakan kata ini ya. Nenek, ayo bangun duduk di kursi roda. Kalau posisi neneknya itu sedang tidur, kita ngomongnya kan ayo bangun duduk di kursi roda gitu ya. Bahasa Hokkien-nya adalah ama, lai kilai, celun i. Coba lagi. Ama, lai kilai, celun i. Coba lagi. Ama, lai kilai, celun i. Ama adalah nenek, lai itu adalah kata-kata ajakan ya. Kilai itu artinya bangun atau berdiri. Celun i, C-nya itu adalah duduk, luni itu adalah kursi roda. Jadi, ama, lai kilai, celun i. Nenek, ayo bangun duduk di kursi roda. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Nenek, kamu duduk dulu sebentar. Bahasa Hokkien-nya adalah ama, li sing ce cire. Coba lagi. Ama, li sing ce cire. Coba lagi. Ama, li sing ce cire. Di sini ama adalah nenek, li-nya itulah kamu, sing di sini diartikan dengan kata dulu. C itu artinya duduk, cire itu artinya sebentar. Jadi ama, li sing ce cire. Nenek, kamu duduk dulu sebentar. Ini tuh biasanya kalimat sering aku ucapin ketika aku mau ngambil sesuatu barang dan nyuruh neneknya untuk menunggu sambil duduk gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 3. Nenek, tangan kamu taruh di sini. Saya mau membopong kamu, mengangkat gitu ya. Bahasa Hokkien-nya adalah ama, lie chiu, keng di jia, wa, be kali po kilai. Coba lagi. Ama, lie chiu, keng di jia, wa, be kali po kilai. Coba lagi. Ama, lie chiu, keng di jia, wa, be kali po kilai. Nah, di sini ama itu artinya nenek, lie ciu, li-nya itulah kamu, e-nya itu adalah kata kepunyaan, ciu-nya itu adalah tangan, keng itu artinya taruh ya. Ticia itu artinya di sini. Wabe kali po kilai. Wa-nya itu adalah saya, B-nya itu adalah mau, kali po kilai maksudnya itu mau ngangkat kamu gitu ya, mau diangkat gitu ya. Nah, di sini jadi ama lie ciu, keng ticia, wabe kali po kilai. Nenek, tangan kamu taruh di sini. Saya mau mengangkat kamu. Jadi maksudnya itu kamu ambil tangannya nenek terus kamu pegangin ke bagian badan kamu, entah ke pundak atau ke pinggang gitu ya. Jadi biar neneknya pegangan gitu. Oke, lanjut ke kalimat nomor 4. Kamu tidak usah takut jatuh, dirilekskan saja. Maksudnya dirilekskan, jangan kaku gitu badannya ya. Bahasa Hokkien-nya adalah li men kia puatoh, pangka kinsang. Coba lagi. Li men kia puatoh, pangka kinsang. Coba lagi. Li men kia puatoh, pangka kinsang. Nah, di sini li-nya itu adalah kamu, men itu artinya tidak usah atau tidak perlu gitu ya. Kia puatoh, kia-nya itu adalah takut, puatoh itu artinya jatuh ya. Pangka kinsang maksudnya itu dirilekskan saja gitu ya. Jadi li men kia puatoh, pangka kinsang.
kamu tidak usah takut jatuh, dirilekskan saja gitu, relax gitu, dibuat relax gitu ya. Atau bisa juga menggunakan kata gini ya, li men kia puato, li singku pangka kinsang, li men kia puato, li singku pangka kinsang dehe. Itu artinya kamu tidak usah takut jatuh, badan kamu dirilekskan saja gitu ya. Jadi ada tambahan badan gitu ya, singku gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 5. Kamu harus percaya saya tidak mungkin menjatuhkan kamu. Nah, biasanya lansia itu kan takut jatuh gitu ya. Jadi aku suka ngomong seperti ini biar lansia itu yakin kalau aku nggak akan membuat dia terjatuh. Bahasa oke-nya adalah li ai xiong xin wa bo koden holi puato. Coba lagi. Li ai xiong xin wa bo koden holi puato. Coba lagi. Li ai xiong xin wa bo koden holi puato. Nah, di sini li-nya itu adalah kamu, ai-nya itu adalah harus, xiong xin itu artinya percaya ya, wa itu artinya saya. Wa bo koden holi puato, wa-nya itu adalah saya, bo koden itu artinya tidak mungkin, holi puato maksudnya itu menjatuhkan kamu gitu ya, membuat kamu terjatuh gitu ya. Jadi li ai xiong xin wa bo koden holi puato. Kamu harus percaya saya tidak mungkin menjatuhkan kamu atau membuat kamu terjatuh gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 6. Badan harus dilemaskan, jangan kaku begini. Bahasa oke-nya adalah singku ai pangoneng mai ane ting kok. Coba sekali lagi. Singku ai pangoneng mai ane ting kok. Coba sekali lagi. Singku ai pangoneng mai ane ting kok. Nah, di sini singku itu artinya badan gitu ya, tubuh ya. Ai pangoneng, ai-nya itu adalah harus, pangoneng itu maksudnya tuh dilemeskan gitu teman-teman. Jadi biasanya kan lansia itu kalau mau kita bopong badannya itu kaku karena takut jatuh gitu ya. Jadi ama li singku pangoneng gitu kan. Nenek, badan kamu dilemaskan gitu ya. Mai ane ting kok. Jangan keras begini gitu ya. Mai ane, mai itu adalah jangan, ane itu bisa diartikan dengan kata begini atau begitu ya. Ting kokok itu artinya keras. Jadi singku ai pangoneng mai ane ting kokok. Badan harus dilemaskan, jangan kaku begini. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, mencuci mangkok. Bahasa oke-nya adalah sewa. Coba lagi, sewa. Coba lagi, sewa. Se-nya itu adalah mencuci atau cuci ya. Wa itu artinya mangkok. Sewa artinya mencuci mangkok. Untuk contoh kalimatnya, saya mau mencuci mangkok. Bahasa oke-nya adalah wa be sewa. Coba lagi, wa be sewa. Coba lagi, wa be sewa. Wa-nya itulah saya, be itu adalah mau, se itu adalah mencuci, wa itu artinya mangkok. Jadi wa be sewa, saya mau mencuci mangkok. Oke, lanjut ke kosakata nomor 2. Lantai. Lantai bahasa oke-nya adalah toka. Coba lagi, toka. Coba lagi, toka. Untuk contoh kalimatnya, saya mau mengepel lantai. Bahasa oke-nya adalah wa be chit toka. Coba lagi, wa be chit toka. Coba lagi, wa be chit toka. Wa itu adalah saya, B-nya itu adalah mau, chit-nya itu adalah mengelap, toka-nya itu adalah lantai. Wa be chit toka, saya mau mengepel lantai gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3. Jendela. Jendela bahasa oke-nya adalah tangame. Coba lagi, tangame. Coba lagi, tangame. Untuk contoh kalimatnya, saya mau mengelap jendela. Bahasa oke-nya adalah wa be chit tangame. Coba lagi, wa be chit tangame. Coba lagi, wa be chit tangame. Wa-nya adalah saya, be itu adalah mau, chit itu artinya mengelap ya, tangame itu artinya jendela. Jadi wa be chit tangame, saya mau mengelap jendela.
Oke, lanjut ke kosakata nomor 4. Tinggi bahasa Hokkien-nya adalah Kwan. Kwan itu artinya tinggi ya. Untuk contoh kalimatnya, jendela itu terlalu tinggi, saya tidak mampu atau tidak sanggup mengelap gitu ya. Maksudnya itu jendela terlalu tinggi, jadi nggak sanggup ngelap gitu ya teman-teman. Bahasa Hokkien-nya adalah hire tanga meng shu wan wa bohwa tochit. Coba lagi, hire tanga meng shu wan wa bohwa tochit. Coba lagi, hire tanga meng shu wan wa bohwa tochit. Di sini artinya hire itu artinya itu ya, tanga meng itu artinya jendela, shu nya itu artinya terlalu, kwannya itu adalah tinggi. Wa bohwa to chit, wan adalah saya, bohwa to itu artinya tidak mampu atau tidak sanggup ya, chitnya itu adalah mengelap. Jadi hire tanga meng shu wan wa bohwa to chit, jendela itu terlalu tinggi, saya tidak sanggup mengelap gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada jendela yang terlalu tinggi yang nggak bisa dijangkau, kita elap ya, bilang aja seperti itu ya, jangan memaksakan, takutnya kalian jatuh, yang rugi teman-teman sendiri. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5. Bahaya bahasa Hokkien-nya adalah wihiam. Terus lagi wihiam, terus lagi wihiam. Untuk contoh kalimatnya, jendela itu terlalu tinggi, terlalu bahaya, saya tidak bisa elap, saya tidak mau mengelap gitu ya, tidak mengelap gitu ya, untuk dijadikan alasan ya. Bahasa Hokkien-nya adalah hire tanga meng shu wan shu wihiam wa behiao chit wa bo ai chit. Coba lagi, hire tanga meng shu wan wihiam wa behiao chit wa bo ai chit. Coba lagi, hire tanga meng shu wan shu wihiam wa behiao chit wa bo ai chit. Dan di sini hire artinya itu ya, tanga meng itu artinya jendela, shu wan itu artinya terlalu tinggi ya, shu wihiam, shu-nya itu artinya terlalu, wihiam itu artinya bahaya, behiao chit wa behiao chit, wan itu adalah saya, behiao itu artinya tidak bisa, chitnya itu adalah ngelap ya. Wa bo ai chit, wan itu adalah saya, bo ai itu artinya tidak mau, chitnya itu adalah mengelap gitu ya. Jadi hire tanga meng shu wan shu wihiam wa behiao chit wa bo ai chit, jendela itu terlalu tinggi, terlalu bahaya, saya tidak bisa lap, saya tidak mau mengelap gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 6. Rumah bahasa Hokkien-nya adalah chu. Coba lagi, chu. Coba lagi, chu. Untuk contoh kalimatnya, dalam rumah saya sudah bersihkan, saya mau istirahat sebentar. Maksudnya itu rumah di dalam rumah gitu ya, ruangan rumah itu kan di dalam gitu ya. Bahasa Hokkien-nya adalah chulai wa qingli ho wa behiao kun jire. Coba lagi, chulai wa qingli ho wa behiao kun jire. Coba lagi, chulai wa qingli ho wa behiao kun jire. Chulai itu artinya dalam rumah gitu ya, atau rumah gitu ya, maksudnya itu ya dalaman rumah gitu teman-teman ya. Wa itu adalah saya, qingli itu artinya dibereskan gitu ya. Nah di sini di belakangnya kata ho, berarti itu artinya sudah ya, qingli ho, sudah dibereskan gitu ya. Wa behiao kun jire, wa-nya itu adalah saya, b-nya itu adalah mau, hyo kun itu artinya bisa istirahat, bisa libur ya, jire itu artinya sebentar. Jadi chulai wa qingli ho wa behiao kun jire, rumah sudah dibersihkan, sudah dibereskan gitu ya, saya mau istirahat sebentar. Nah bisa juga menggunakan kata gini ya, chu wa pia hoa, chulai wa pia hoa. Jadi kata-kata itu bisa qingli ho atau pia ho, itu artinya sama ya, sudah dibereskan, sudah dibersihkan. Oke teman-teman, itulah bahasa Hokkien kita hari ini ya. Semoga bahasa Hokkien yang aku share secara otodidak ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya, dan bisa membantu teman-teman lebih mempermudah dalam memahami arti dari satu persatu kosakata bahasa Hokkien Taiwan. Nah di sini aku mohon maaf ya jika ada tulisan ataupun ada pengucapan yang kurang sesuai. Di sini kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang kosakata ataupun kalimat bahasa Hokkien sehari-hari, teman-teman bisa tulis di kolom komentar.
Insya Allah kalau aku bisa ya, aku usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.